Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Aulia Rahma, NPM 2018 140033, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, untuk mata kuliah Komunikasi dan Media Baru oleh dosen Bapak Dr. Andes Makarun Sanjaya MSOS, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis media baru. Jenis media baru atau biasanya kita sebut new media itu jenis-jenisnya. Pertama ada blog. Blog itu bentuk awal dari media baru atau new media. Jadi di blog ini kita bisa berinteraksi dengan seluruh orang di bumi ini gitu yang ada akses internetnya. Jadi kita bisa apa ya, kayak artikel yang kita buat itu bisa menyebar ke seluruh dunia gitu. Dan blog ini mudah diakses, kita bisa mengatur sendiri mau tema yang seperti apa, habis itu mau pakai front yang mana, kontennya apa, itu bisa kita atur sendiri. Dan ini blog ini dia interaktif. Interaktif itu misalnya di kolom komentar kita mau komentar, tolong ya saran buat penulisnya bla bla bla, itu kita bisa gitu, kita bisa berinteraksi gitu, kita bisa interaktif sama penulis blognya dan pembaca blognya kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada realitas virtual. Jadi realitas virtual ini masa depannya media baru kayak gitu. Jadi kita bisa kayak contohnya melihat film yang 360 derajat. Jadi kita bisa ngeliat pakai apa sih namanya, di YouTube tuh suka ada, kita bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kita bisa ngelihat keseluruhan gitu 360 derajat kayak gitu, kita bisa lihat. Nah, makanya dibilang masa depan dari media baru gitu. Terus juga di realitas virtual kita tuh bisa dapat pengalaman yang interaktif. Jadi misalkan kita kalau misalnya pakai VR itu kita bisa lihat, oh di sini ada meja, di sini ada itu. Jadi kita interaktif gitu sama yang ada di realitas virtual itu. Jadi kayak seperti realitas kayak beneran tapi dia tuh virtual. Kayak misalkan apa sih ya namanya, kita ngelihat kayak ini. Nah, kalau misalkan di realitas virtual kita juga bisa lihat kayak gini, ada bentukannya kayak gini gitu, tapi itu virtual, pada di dunia nyata misalkan ini nggak ada gitu ya. Nah, terus juga apa sih namanya, kita jadi bisa dapat pengalaman gitu, pengalaman kayak di dunia nyata padahal ini fiksi gitu kan. Nah, terus juga ada media sosial. Media sosial itu kita di situ menciptakan, berbagi, bertukar info, bertukar pikiran, ada ide, ada konten. Nah, jadi di sini jaringannya di media sosial itu kita bisa sampai ke negara manapun, sama aja yang aku jelasin semuanya di sini, bisa sampai ke negara manapun gitu. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa akses, semua orang bisa pakai kayak gitu. Jadi di media sosial ini kayak kita sekarang nih pakai Instagram, kita pakai YouTube, kita pakai Facebook, kita pakai Twitter gitu. Itu semuanya itu apa sih namanya, termasuk dari media baru gitu. Yang mana kalau media baru itu apa sih namanya, pembaruan dari media lama. Media lama kayak koran, radio gitu kan. Nah, terus juga selanjutnya ada surat kabar online. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak Republika itu kan dulu ya dia masih pakai newspapernya masih pakai kertas gitu, newspaper gitu. Ini masih pakai kertas. Kalau sekarang dia udah digitalnya gitu kan. Sekarang kita bisa akses dimanapun. Misalkan kita mau dari laptop, dari HP, dari tab, dari manapun asalkan ada internetnya itu kita bisa akses kayak gitu. Asalkan itu quote apa, internet kita ada, jaringan kita ada, itu kita bisa akses dimanapun gitu. Dan melalui perantara yang bisa mengaksesnya gitu, kayak laptop, HP, tablet dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau misalnya surat kabar ini hampir sama kayak blog. Dia juga memadukan berbagai jenis media. Jadi seperti ada konvergensi gitu. Ada konvergensi di situ yang mana ada penggabungan dari media lama dan media baru gitu kan. Kan kalau dulu berita-berita itu lewat kertas. Nah, itu sekarang di konvergensi di media, jadi di media internet kayak gitu, tersebar di internet kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalkan newspaper apa sih, surat kabar online itu dia mudah diakses. So kita juga bisa berinteraksi. Biasanya kalau koran biasa
itu ya cuma koran aja, kita cuma mau komen itu susah gitu kan, harus kayak bikin surat gitu. Nah kalau ini kita tinggal ketik aja di kolom komentar masukan atau pertanyaan gitu, itu nanti nanti bisa dilihat langsung sama orang korannya kayak gitu. Jadi ada fitur komentar, kita bisa berinteraksi juga sama pembaca lain gitu. Terus selanjutnya ada game digital yang kita udah tahu ya semuanya. Sekarang pasti udah main kan game digital kayak gitu. Kalau misalnya dulu kan kita kayak main congklak, waktu zaman kecil tuh main congklak, abis tuh main lompat tali ya gitu. Jadi kita bisa berinteraksi sama yang ada di situ aja, sama teman-teman kita yang kita lihat. Nah kalau misalnya sekarang kan game online, kita di sini, teman kita di Singapura, itu kita bisa main bareng kayak gitu. Nah kalau misalkan itu ya media baru gitu, makanya dia bisa mencakup ke seluruh negara dimanapun itu asalkan ada internetnya gitu, termasuk tadi nih jenis-jenis yang tadi aku sebutin. Mungkin segitu aja jenis-jenis media baru yang aku bisa sebutin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.